Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para sepuh, para hujjaj yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami doakan selalu para guru kita, orang tua kita, sesepuh kita selalu Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan umur panjang dan berkah, amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat isya dan tarawih Masjidul Huda, dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam Jumat ini, di malam yang kedua, ketepatannya pas malam Jumat, di malam yang penuh dengan berkah, malam yang mulia, di tempat juga tempat yang mulia, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir di sini. Niat dan langkah kita, termasuk yang di luar pada pulang atau masih ada di sini? Hujan-hujan pada pulang atau masih di sini? Pulang. Ya walaupun udah pulang, mudah-mudahan niatnya Allah catat jadi amal soleh, amin. Amin. Dan semua yang hadir di sini tetap istiqomah sampai selesai. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita semuanya menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan syukur kita ini jadi wasilah kita dikasih sehat walafiat lahir dan batin, amin. Terus istiqomah sampai akhir Ramadan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mumpung malam Jumat, kita baca salawat. Siapa? Siap Bu? Ya, saya mau pantun dulu, boleh? Buka puasa pakai ketupat. Minumnya jus alpukat. Mencret ini. Biar kita lebih semangat, sehat walafiat, kita sama-sama malam Jumat baca sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Bang Rek mana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa da'aliha wa mudah-mudahan kita semuanya sehat lahir dan batin, amin. Mudah-mudahan juga dompetnya sehat. Kemudian mudah-mudahan kita berdoa Allah, mudah-mudahan kita punya keluarga, punya keturunan, punya guru, punya jamaah, punya sahabat mulia dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kok begini? Pagian. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
malam hari ini malam kedua saya dapat tugasnya dari dari panitia ini tentang niat. Mumpung masih awal, di saat ada bikinnya niat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini udah dikasih nikmat yang kesekian kalinya. Dikasih umur panjang, ketemu ganti tahun, alhamdulillah. Dikasih bulan mulia, bulan Rajab, alhamdulillah. Nah, sampai doa kita setahun yang lalu, ya ketika di akhir pengurus bilang mudah-mudahan nanti ketemu Ramadan. Alhamdulillah Allah temukan kita dengan 11 Ramadan tahun ini, alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun Ramadan tahun ini kita harus lebih semangat, lebih penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Karena yang namanya marhaban, rahaba itu penuh lapang dan semangat. Oleh karena itu singkat saja, jadi Ramadan ini kan kita kenal dengan Ramadan penuh dengan berkah. Betul Bu? Bu, Ramadan penuh. Ibu-ibu mic-nya kedengar nggak soalnya sini Bu? Kedengar ya? Soalnya salonnya kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Berarti kalau nggak kedengeran salon yang rusak apa kupingnya yang mungkin aja ini. Pak, pengen hidup berkah Pak? Pengen hidup berkah? Jangan sampai kita sebut Ramadan berkah, tapi nggak tahu berkah. Kemudian cara dapat berkahnya tuh bagaimana? Lepas Ramadan nanti jamaahnya sepi lagi, kayak kemarin-kemarin. Tapi dia di masjid yang sebelah sono, kalau dulu udah enggak. Nanti selepas Ramadan takjilnya berkurang lagi. Berkah itu Bapak Ibu, berkah itu bahasa apa? Secara bahasanya itu ziyaratul khair. Jadi di Ramadan biar penuh dengan berkah-berkahnya kita dapat. Maka ada beberapa tips yang bisa kita kasih nih hari ini. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, berkah itu artinya ziyaratul khair. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Ada lagi yang menyebutkan berkah itu istibral khair, kebaikan yang terus menerus konstan. Jadi kalau usia kita umpamanya nggak panjang, nggak pendek, walaupun pendek umpamanya, tapi usianya dipakai buat ibadah, nah berkah namanya. Atau saya punya teman kayak udah saya anak guru, dia ngomong begini Bapak Ibu, berkah itu bahasanya kayak berkat Pak. Nah Bapak-Bapak yang sudah dapat berkat Pak, ya Pak ya. Berkat itu berkat satu kotak itu bisa dipakai atau dimakan beberapa orang, betul Pak? Betul. Saya ingat bapak saya dulu kalau lagi pulang-pulang mistahlil bawa berkat, itu begitu masuk pintu berkat. Ada dia saya itu pada pulang lama-lama makan. Habis selesai, nggak ada yang marah, nggak ada yang ribet. Lu ayam lu sendirian aja lu ini segini enggak berkah. Jadi namanya berkat itu kata teman saya, yaitu berkah itu kayak berkat. Satu bisa cukup buat banyak orang. Nah berkah juga begitu. Ramadan yang penuh dengan berkah ini, gimana caranya yang cuma sebulan tapi bisa membawa kebaikan buat dirinya, kebaikan buat keluarganya, kebaikan buat orang yang lain. Insya Allah itu berkah. Nah tipsnya bagaimana biar kita dapat berkah di Ramadan? Yang pertama, tajdidun niyah, kuatin niat. Makanya kalau akhir tahun itu biasanya di medsos resolusi 2026 umpamanya tahun baru bagaimana? Oh saya pengen naik pangkat, saya pengen punya klien yang banyak, saya pengen punya mobil, saya pengen punya motor. Resolusinya ganti, niat yang bagus, perbaharui niat. Kenapa? Karena Rasul bilang begini, ya Badarin jadi safina, wahai Abu Dar, perbaharui niat. Kenapa? Fa'innal bahru amik, karena lautan sangatlah dalam. Ini kita udah bertambah tahun, tantangan kita ke depan kita nggak tahu bagaimana. Betul. Apalagi tahun kemarin kita banyak musibah yang kita tonton, kita dengar. Jangan sampai musibah yang udah kita tonton, kita dengar, kita dapatkan, apalagi banjir kan kebagian semua tuh Pak. Betul Pak? Jangan sampai kita nggak ada perbaharui niat. Biar apa? Biar Ramadan tahun ini benar-benar punya manfaat insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kadang-kadang Pak,
Kalau umpamanya Ramadan kita nggak niat-niat bener-bener, ini godanya banyak. Karena kata Rasul, lautan itu sangatlah dalam. Tantangan kita ke depan lebih jauh, kita nggak tahu. Jangan tantangan tahun depan deh. Ramadan ini aja dah, godanya banyak. Apalagi kita di hujan tuh. Ya, bertarawih hujan umpamanya kan. Ya kan hujan kan. Coba keluar ya tangannya, bukan hujan. Akhirnya nggak jadi, nggak tarawih, nggak ke masjid. Kalau begitu ada? Nggak ada, insya Allah. Jadi perbaharui niat. Niat tahun ini pokoknya Ramadan saya kudu kuat jamaah. Amin. Ramadan tahun ini pokoknya sholat subuhnya nggak boleh lewat di masjid. Amin. Ramadan tahun ini pokoknya Nurul Huda jamaahnya nggak pernah saya tinggalin penuh sampai akhir Ramadan. Amin ya Rabbal. Niat. Kalau niat udah bagus, niat udah kuat, insya Allah Allah berikan kemudahan. Amin ya Rabbal. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ya anak soleh. Yang kedua, tingkatin taat, banyakin taat amaliyahnya, hidupin Ramadannya. Makanya itu ada perkataan dalam kitab Fathul Bari itu, anna rizqo yuksamu ba'da sholati subhi wa anal a'mal turfa'u akhiran nahari. Bahwasanya Bapak Ibu, rezeki itu dibagi setelah sholat subuh dan amaliyah kita itu diangkat, dilaporkan kepada Allah setiap sore hari. Tuh, jadi amal kita itu kalau mau dilapor itu puasa nisfu Sya'banan nungguin ya, kayaknya nisfu Sya'banan rame tapi selepas itu sepi lagi. Jadi kalau amal yang kita diangkat itu dilaporkan kepada Allah, gak usah nunggu nisfu Sya'ban. Tapi setiap sore amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Ramadan Allah kasih kesempatan buat kita nih. Bagaimana caranya biar amal kita tiap hari dilaporkan baik? Makanya kata kalimat itu, faman kana hina idin fi ta'atin burika fi rizqihi wa fi amali. Maka siapa saja Bapak Ibu yang pada pagi hari dia taat, subuhnya dijaga, bahkan sebelum subuh dia rawat, habis mulai sholat subuhnya jamaah jadi masjid, selepas subuh dia zikir baca Quran, dijaga pada waktu subuhnya. Kemudian sore harinya juga sama, dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, burika rizqihi, maka ketika subuhnya dia jaga dalam keadaan taat, sore harinya juga dia dalam keadaan taat, maka pasti rezekinya diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Wa fi amalihi, dan juga amaliyahnya diberikan keberkahan. Jadi kalau Bapak Ibu tahun ini kepengen gak rungsing, gak ruwet, hartanya berkah melimpah banyak, maka jaga ketaatan dalam sholat dalam Ramadan, insya Allah. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang dikasih umur panjang sampai hari ini, yuk bareng-bareng saya mengajak saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya untuk menjaga amaliyah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus saya pesan Bapak Ibu, sholat subuhnya dijaga, sholat subuhnya dirawat pinter anak-anak tuh. Kenapa? Karena subuh itu waktu yang dahsyat, yang berkah. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen berkah hidupnya, rezekinya, amaliyahnya, keluarganya, jaga waktu subuhnya, jaga sore harinya, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah berikan keberkahan. Nah makanya Nurul Huda paginya dikasih ibu bapak tuh dikasih kotak amal tuh, ya Bu ya, Bu, kotak amal kemarin muter nggak itu? Jangan sampai takut sama kotak amal ya. Jadi ada kotak amal dia buru-buru kabur. Itu kotak amal tuh ngasih peluang Bapak Ibu, ngasih infak dan sedekah. Nah terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melengkapi keberkahan kita. Kalau ibadah dengan amaliyah semuanya bisa, semuanya mampu. Kalau ibadah dengan zikir, dengan hati, semuanya bisa dan mampu. Tapi ibadah dengan harta, semua bisa, semua mampu, tapi belum tentu mau. Makanya Bapak Ibu dikasih peluang pada Pak Haji kemarin tuh, ada takjilnya.
berbagi pahala yang mudah-mudahan tentunya dengan berbagi ini menambah keberkahan buat bulan suci Ramadan, ibadah tahun ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, kalau punya anak, ini sering pertanyaan sering ada nih. Kemarin Pak Haji baru ingat nih waktu penutupan pagi ya. Anak-anak siapa yang tinggal 2 hari lagi mau puasa? Tidak lagi mau puasa. Siapa yang utangnya belum dibayar? 1, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 minggu lah. Kalau umpamanya gimana ya hukumnya nih? Kalau umpamanya punya utang puasa, tapi waktunya udah puasa, gimana tuh? Padahal utang tuh. Nah, makanya Pak Haji Eko pesan buat anak-anak jangan sampai diulangi lagi. Tapi hukumnya ada. Kalau saya baca itu kudu bayar fidyah. Kudu bayar fidyah, hati-hati. Makanya pelajaran buat kita semuanya, kalau kita punya anak, kalau punya puasanya utang, diingetin, ya Pak ya, Pak, Bu, ya ini biar anak-anak kita ini ngerti namanya hukum puasa, hukumnya wajib. Terus kemudian terakhirnya lagi jangan sampai kelupaan zakat fitrah. Karena saya punya jamaah yang habis Idul Fitri datang ke rumah, Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya kelewat zakat fitrah. Nah ini mudah-mudahan dari awal ini kita ingatkan, mudah-mudahan punya manfaat buat saya dan buat kita semuanya. Agar Ramadan tahun ini benar-benar ibadah yang penuh berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.